Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya teman-teman informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Yang mana di sini kami akan menginformasikan perihal posisi P1, P2, P3. P3K bisa lulus 100% jika linear. Yang mana intinya di sini yang kami dapatkan dari teman subscriber menginformasikan formasinya ada 600 dan pelamarnya untuk P1, P2, P3 cuma 200 teman-teman. Kalau kita lihat perbandingan antara formasi dan pelamar P1, P2, P3 itu 200, saya sangat jamin bisa lulus 100% teman-teman, asalkan formasi yang 600 ini itu linear dengan ijazah atau sertifikat pendidik, pelamar P1, P2, P3 yang jumlahnya 200. Kenapa tidak diangkat semua teman-teman ya, kalau memang formasinya jauh lebih banyak daripada pelamarnya, asalkan memenuhi persyaratan. Kan logikanya seperti itu ya. Kalau memang formasi yang disediakan 600 sedangkan jumlah pelamarnya cuma 200, itu kan ada surplus ya, ada surplus sebanyak 400. 600 ini kemungkinan untuk P4 teman-teman ya, untuk P4. Sebelum kita lanjut ya, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023 teman-teman ya. Oke, tanpa berbasa-basi lagi ya teman-teman, kita langsung saja to the point ke informasinya. Di sini kami dapatkan sedikit informasi dari FGP PNS melalui postingan Ibu Hasna. Di sini dikatakan untuk teman-teman yang P2 dan P3 jangan panik ya. Ingat. Jadi ini semangat dari FGP PNS untuk teman-teman yang P2 dan P3 itu jangan panik. Di sini dibahasakan selesaikan soal 145, itu durasinya 2 jam teman-teman ya. Durasinya itu 2 jam. Soal kompetensi teknis SJT untuk teknis, kemudian nantinya ada manajerial sosiokultural dan wawancara. Silahkan latihan, semoga bermanfaat. Jadi di sini sudah terjawab bagi pelamar P2 dan P3. Ingat, untuk tipe soal atau tipe konten yang akan teman-teman kerjakan itu berdurasi 2 jam untuk 145 soal. 145 soal ini teman-teman ya, itu sudah terdiri dari soal kompetensi teknis, manajerial sosiokultural dan wawancara. Jadi tolong jangan panik ya, persiapkan dirinya saja. Di sini dibahasakan teman-teman ya, kita langsung bahas saja ya. Di sini dikatakan tanya nih Pak ya, ini ada pertanyaan dari subscriber ya teman-teman. Tanya nih Pak, formasi guru kelas itu ada 600. Kemudian jumlah pelamar khusus ada 200. Nah, di sini sudah ditentukan memang. Di sini kita gampang sekali menjawab ini karena beliau sudah memastikan bahwa formasi guru kelas ada 600 orang, ada 600 formasi khusus formasi guru kelas teman-teman ya. Sedangkan di sini dibahasakan lagi bahwa jumlah pelamar khusus itu ada 200 ya. Ingat, jumlah pelamar khusus ada 200. Kemudian sisa 400 apakah jatahnya P4? Mengingat pelamar umum yang daftarnya membludak. Oke, kita jawab. Beberapa kali kami sudah informasikan kalau jumlah formasi linear dengan ijazah P1, P2, P3, P4 itu jauh lebih banyak daripada jumlah pelamar kebutuhan khusus, maka persentase kelulusan itu sangat tinggi dan bahkan bisa mengakomodir semua 100% teman-teman. Nah, ini salah satu kondisi yang sangat luar biasa menguntungkan pelamar kebutuhan khusus ya, termasuk P1, P2, P3 teman-teman, dan bahkan juga P4 ya untuk pelamar umum. Kenapa saya katakan di sini sudah ditentukan bahwa formasi guru kelasnya itu ada 600 teman-teman ya. Formasi guru kelasnya ada 600. Kemudian jumlah pelamar khusus itu ada 200 teman-teman ya. Oke, tanya nih Pak ya, formasi guru kelas 600, jumlah pelamar khusus 200. Kalau dikatakan pelamar khusus berarti sudah termasuk P1, P2 dan P3 cuman 200. Berarti
ini pelamar khusus ijazahnya anggaplah linier dengan formasi guru kelas. Kalau posisinya seperti ini, maka potensi 100% itu bisa diangkat semua menjadi ASN P3K, baik P1, P2, P3. Kemudian ada sisa formasi itu 400, itu jatahnya P4 teman-teman. Nah, pertanyaannya, anggaplah P4 di sini jumlahnya cuma 300. Apakah seluruh P4 ini juga akan diangkat teman-teman menjadi ASN? Jawabannya adalah belum tentu. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena untuk P4 itu ada nilai ambang batasnya. Saya ulangi ya, kalau untuk P4 itu ada nilai ambang batasnya. Sedangkan kalau P1, P2, P3 itu tidak dibebankan passing grade. Jadi kalau misalkan pelamar umum ini tidak mencapai nilai ambang batas untuk formasi guru kelas, sekalipun formasinya lebih banyak daripada pelamar P4, itu tidak akan bisa lulus kalau tidak melewati nilai ambang batas. Mungkin ada yang bertanya, buktinya di mana, Min? Nah, kita coba cek di sini teman-teman ya. Kita coba cek di bagian sini. Di sini kita lihat ya di diktum keberapa ya informasinya di sini. Nah, di sini ya di diktum ke-31 dan diktum ke-32. Di diktum ke-31 di sini dikatakan teman-teman ya bahwasanya pelamar pada kebutuhan khusus dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik. Ya, ingat ya, jika berperingkat terbaik pada lowongan kebutuhan jabatan yang dilamar. Nah, jadi untuk pelamar P2 dan P3 itu tidak ada nilai passing grade-nya. Jadi berapapun nilai yang didapatkan itulah nantinya masuk dalam tahapan perankingan dan tidak ada masa sanggah untuk nilai kompetensi. Sedangkan di diktum ke-32 di sini dibahasakan teman-teman ya, di diktum ke-32 pelamar pada kebutuhan umum dinyatakan lulus seleksi jika memenuhi nilai ambang batas. Jadi untuk pelamar kebutuhan umum atau P4 itu harus memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik pada lowongan jabatan dilamar. Jadi kalau misalkan jumlah pelamar P4 itu 300, kemudian formasinya 400 ya, sedangkan yang memenuhi passing grade cuma 100, maka yang diangkat cuma 100. Yang 200-nya itu tidak lulus, teman-teman. Kenapa bisa seperti itu, teman-teman ya? Karena memang untuk penentu kelulusan pelamar umum ada dua, yaitu nilai ambang batas dan berperingkat terbaik. Berbeda kalau pelamar kebutuhan khusus, yaitu P2 dan P3, penentu kelulusannya itu adalah berperingkat terbaik, adalah perankingan nilai. Tidak ada passing grade-nya untuk pelamar kebutuhan khusus, yaitu P2 dan P3 teman-teman ya. Itu yang wajib teman-teman pahami. Nah, di Kepmenpan RB ini yang sudah ditandatangani oleh Menpam RB ini adalah daftar nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah sebagaimana dimaksud pada diktum ke-30. Nah, di sini untuk formasi guru kelas ya, di sini kita lihat untuk formasi guru kelas nilai ambang batasnya 180. Jadi kalau pelamar P4 itu ingin dipertimbangkan untuk di ranking, itu harus melewati dulu nilai ambang batas yaitu 180, minimal nilainya 180, 300, 200, yang jelasnya harus melewati nilai ambang batas. Nah, itu untuk formasi guru kelas pakai nilai ambang batas khusus untuk pelamar P4 teman-teman ya, atau pelamar umum. Itu yang harus teman-teman pahami dan teman-teman cermati. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.